Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana ada dua peristiwa besar bagi umat Islam. Yang pertama adalah bulan haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah ibadah kurban yang kita kenal al-udhiyah. Dan di sini juga kita merayakannya pada hari Idul Adha. Kedua peristiwa besar ini tidak lain dan tidak bukan adalah menapaktilasi dari sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu diikuti oleh nabi-nabi setelahnya, yang oleh para ulama usul fikih dinamakan syar'un man qablana syar'un lana. Syariat Nabi sebelum kita menjadi syariat kita. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengambil tauladan dari sisi lain dari kisah yang dicatat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mencontoh beberapa nabi, tapi yang secara eksplisit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman besertanya, yaitu anak dan keluarganya. Apa yang dapat kita ambil sebagai role model dalam kehidupan keluarga kita, seperti yang dicontohkan dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang pertama adalah bahwasanya keimanan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdasarkan keturunan. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki bapak, ada yang berpendapat bapak, ada yang berpendapat paman. Adalah seorang
produsen berhala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Jadi Azar yang kita kenal sebagai bapak atau pamannya adalah produsen berhala. Tetapi anaknya dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para nabi dan para rasul. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidayah kadang-kadang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam anaknya menjadi orang yang durhaka dan kufur. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada anaknya untuk mengikuti dirinya dan para pengikutnya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah kalian ke atas perahu bahtera yang waktu itu digunakan dalam keadaan banjir bandang. Tapi anaknya tidak mau dan lebih memilih bergaul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak sekarang anak-anak kita tidak mau ketika para ulama, para ustadz, para habaib menyeru ya bunayyarkam ma'ana, diminta untuk naik bahtera hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menjawab sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Mereka memberikan alternatif bahwa ada yang akan menyelamatkan mereka, padahal akhirnya mereka tenggelam dalam tipu daya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, hidayah menurut para ulama dia juga merupakan hadiah. Nabi Lut alaihi salam istrinya adalah menjadi sponsor untuk laki-laki yang senang sama laki-laki yang kalau kita sekarang kenal dengan istilah LGBT. Justru istrinya lah yang menjadi sponsor utama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bapaknya tidak mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun paman-pamannya tidak ada yang beriman. Kita tidak pernah melihat wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, padahal cucu Nabi pun kita bukan. Nabi ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau sekali-kali wahai Nabi tidak akan pernah bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling kau cintai. Ulama memberikan catatan yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatut taufik, sehingga pamannya menerima Islam. Kita bukan siapa-siapa Rasulullah. Kita justru disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang terkasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah hidayah ini dari diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, karena ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini yahdi man yasha, Allah berikan hidayah kepada siapa yang Ia inginkan. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita dapat contoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kedermawanannya. Ketika malaikat datang menghampiri rumah Ibrahim alaihi salam, kemudian mengucapkan salam, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama.
Para malaikat ini sebelum mengadab kaumnya Nabi Lut alaihi salam mampir dulu di rumah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memberikan berita gembira. Lalu Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa tamunya ini adalah malaikat. Tapi karena menjadi kebiasaan Ibrahim alaihi salam, siapapun tamunya tidak pikir panjang. Dia selalu menghidangkan bi'ijlin hanid, yaitu anak sapi yang menjadi hidangannya untuk siapapun tamunya. Tanpa berpikir panjang, ada tamu dia hormati. Dan ini juga diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita memuliakan tamu. Tamu siapapun tidak tebang pilih apakah dia orang yang punya jabatan atau orang-orang miskin. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temui aku di tengah-tengah orang yang munkasiratul qulub, orang yang hatinya sedang hancur. Siapa? Orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi. Temuilah mereka, disitulah Allah berada. Kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku pada kelompok orang-orang miskin. Begitu pedulinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang miskin, sehingga hartanya habis digunakan untuk perjuangan, terutama membantu kaum mustad'afin. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan, sakhiyun as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Bahkan kalau kita dalam keadaan kesulitan apapun, bahkan kesulitan ekonomi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak orang yang memiliki kelebihan kelapangan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq, maka hendaknya ia berinfak. Kemudian Allah menegaskan di dalam ayat lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka pasti Allah akan ganti itu. Dan dikuatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manas naqasa malun bisadaqah. Tidaklah berkurang harta dengan bersedekah. Bahkan diyakinkan oleh Rasulullah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan bertambah dan akan bertambah. Yang mendoakan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu malaikat. Setiap harinya ada malaikat, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang senantiasa berinfak ganti. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan ganti itu semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari seorang anak yang mungkin ulama pun berbeda. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Yang disembelih pun antara Ishak atau Ismail. Ulama tidak berbeda pendapat, tetapi itu tidak penting buat kita. Yang kita ambil sebagai hikmah adalah sosok dari anaknya yang dinanti-nanti. Ketika berumur 80 tahun diberikan berita gembira bahwa akan lahir seorang anak. Luar biasa senangnya. Perkawinannya sudah lama tetapi tidak memiliki anak. Lalu ketika umur sudah renta, Allah berikan berita gembira akan ada seorang anak. Anaknya ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin. Tuhanku anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Bukan anak yang pintar,
bukan anak yang cerdas, bukan anak yang tampan cantik, tapi mintanya kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah anaknya mulai kelihatan dewasa, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi, dan mimpinya itu disampaikan kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu, wahai anakku, madza tara. Walaupun dia seorang nabi dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang tua yang sangat moderat dan demokrasi. Sehingga anaknya ditanya pandangannya gimana, dan inilah jawaban, Rabbi habli minas salihin. Anaknya ini bukan hanya pintar tetapi soleh dan halimun. Di dalam Al-Quran disebutkan ada alim, ada halim. Lalu apa jawaban anaknya? Ya abatif alma tu'mar. Bukan menggunakan ya abi, tapi ya abati. Lebih santun lagi bahasa itu di dalam bahasa Arab. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini jawaban bahwa kita harus memiliki anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena anak yang soleh akan membahagiakan dunia dan akhirat kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kalau kita punya anak kita mengikuti keimanan kita dan kesolehan kita, maka setiap amal dari anak-anak kita yang soleh itu, orang tuanya senantiasa mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Dan keluarga yang bisa bersama-sama masuk surga adalah waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu keluarga yang soleh dari kelompok bapak moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, mereka semua menjadi pasangan yang saleh dan salihah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian para malaikat menyambut mereka semua. Keluarga yang isinya adalah anak yang saleh dan salihah, keturunannya demikian juga. Lalu ketika mereka bersama-sama masuk surga, lalu malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera atas kalian semua, dan inilah sebaik-baik tempat kembali. Yang terakhir adalah sosok istri yang selalu senantiasa mensupport apa yang dilakukan oleh suami dan anaknya. Oleh karena itu ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, inna wara'a rajulin azimin imra'atan. Sesungguhnya di belakang laki-laki yang sukses ada seorang perempuan yang membuat dia sukses. Mudah-mudahan ceramah ini, khutbah ini dapat menginspirasi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh, sekelumit contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.